Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur hari ini kita bisa kembali lagi berjumpa dalam PDKT Online dengan kondisi yang baik, sehat, dan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Pernah nggak sih ada dari kita yang merasa kayak Tuhan tiba-tiba menarik kita mundur dari semua hal yang biasa kita kerjakan? Yang dulunya kita merasa begitu aktif, begitu dipakai, lalu tiba-tiba semuanya terasa berhenti. Tidak ada pergerakan, tidak ada sorotan, dan tidak ada penjelasan. Kalau misalkan ada dari kita yang pernah atau bahkan sedang ada di titik itu, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa kamu sedang berada di luar rencana Tuhan. Karena bisa jadi justru di musim inilah Anda sedang ada di poros kehendaknya. Nah, di hari ini kita akan merenungkan kisah Elia di Sungai Kerit. Sebuah fase yang bukan sekedar masa penundaan, tetapi justru masa penempatan ilahi. Tuhan menyuruh Elia bersembunyi di sana bukan karena Tuhan ingin menghukumnya, tetapi karena Tuhan sedang menempatkannya tepat di tengah kehendaknya. Tempat di mana Tuhan menyediakan roti, daging, dan juga air dengan cara yang mungkin tidak masuk akal tetapi tidak pernah gagal. Musim seperti ini memang terlihat seperti sebuah musim yang sunyi di mata dunia. Tetapi sebenarnya ini adalah musim di mana Tuhan sedang bekerja dengan caranya yang ajaib untuk mempersiapkan sesuatu yang besar. Sobat DC Ministry, mungkin Sungai Keritmu saat ini terasa asing. Tetapi percayalah, itu bukan tempat pembuangan, melainkan tempat khusus yang Tuhan pakai untuk memproses, membentuk, dan mempersiapkan dirimu secara pribadi. Dan yang Tuhan minta dari kita cuma satu, bertahanlah di Sungai Keritmu sampai waktu Tuhan itu tiba. Ada amin, saudaraku? Dan seperti biasanya, sebelum kita lanjut membahas sharing pada hari ini, mari kita terlebih dahulu bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali duduk diam di hadapan-Mu bersama-sama dengan Sobat DCA Ministry untuk mendengarkan isi hati-Mu lewat firman-Mu. Kami mau membuka hati kami selebar-lebarnya, biarlah setiap kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu bukan hanya sebagai informasi, tetapi menjadi transformasi buat hidup kami. Roh Kudus, ambil alih sharing hari ini, biar setiap firman yang disampaikan boleh meneguhkan, menyegarkan, dan menuntun kami untuk senantiasa tetap tinggal tepat di poros kehendak-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan berdoa bersama kita katakan, Amin. Shalom, menyapa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudariku, Sobat DCA Ministry dimanapun berada. Sharing kita pada hari ini saya beri judul Bertahan di Sungai Keritmu sampai waktu Tuhan itu tiba. Mari kita langsung buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai ke-6 dengan judul perikop yang tertulis di Alkitab kita, Elia di tepi Sungai Kerit. Bertahanlah di Sungai Keritmu, itu artinya bertahanlah di poros kehendak Allah. Sekalipun itu berarti terkadang kita harus melewati masa-masa yang tidak nyaman, masa penantian yang terasa sempit, ataupun penuh dengan kesengsaraan. Karena justru di dalam kehendak Tuhan ada penyediaan ilahi. Dan selain penyediaan ilahi, ada juga yang namanya latihan kesabaran dan juga ketaatan. Itulah sebabnya janganlah kita sampai tergoda untuk memilih jalan pintas, sebab jalan pintas itu seringkali seperti roti curian yang manis sebentar di mulut, tetapi ujungnya bisa membuat perut sakit dan hati menyesal. Sekarang mari kita lihat bagaimana Elia, seorang nabi Tuhan, bertahan dalam musim yang berat. Meskipun Elia dipakai Tuhan, bukan berarti dia bebas dari kesulitan. Buktinya, Elia pun juga turut merasakan masa paceklik yang besar yang melanda seluruh negeri selama 3,5 tahun tidak ada hujan. Kita lihat di ayat pertama, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani sesungguhnya, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Dan seperti yang dikatakannya, terjadilah krisis besar di Israel pada saat itu, baik itu krisis alam, krisis ekonomi, bahkan krisis kepercayaan. Dan sebagai bagian dari bangsa itu, Elia tentu saja mengalami tekanan dan keterbatasan. Tapi ada satu hal yang membuat Elia berbeda adalah Elia punya firman. Dan orang yang punya firman selalu lebih kuat dari orang yang tidak punya firman. Dan bahkan lebih kuat dari orang yang punya segalanya tapi tidak punya Tuhan. Orang yang paling kasihan hari-hari ini bukanlah mereka yang miskin,
tetapi mereka yang tidak punya Tuhan. Orang yang punya uang, katakanlah, mungkin mereka bisa bangga sebentar, sekalipun punya banyak uang tidak menjamin damai sejahtera. Karena uang tidak bisa mengusir yang namanya rasa takut. Tetapi orang yang punya Tuhan, yang punya firman, itulah yang paling berbahagia. Karena apapun yang mereka perbuat, ada damai di dalamnya. Firman Tuhan menjadi pelita bagi langkah kaki mereka, penuntun di tengah dunia yang semakin membingungkan. Elia, kalau dibandingkan sama Ahab, Elia hanyalah rakyat jelata. Dia bukan siapa-siapa, sementara Ahab adalah raja yang punya kuasa, uang, istana, dan juga pengaruh. Tapi di sisi mana Tuhan itu berada, bisa kita lihat dengan jelas lewat ayat-ayat ini. Tuhan tidak menyertai yang besar di mata manusia, tapi Tuhan menyertai yang taat di matanya. Karena itu pastikan satu hal dalam hidup kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Sebab kalau Tuhan beserta kita, siapa yang bisa melawan kita? Adakah perkara yang terlalu besar baginya? Adakah hal yang bisa lolos dari kendalinya? Selama kita punya firman, kita aman. Sekalipun dunia tidak pasti, siapa yang memegang firman pada hari ini, dialah yang memegang hari esok. Katakan amin. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 2. Ayat ini sangat pendek bunyinya, dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat ini mungkin terlihat sederhana, tetapi menyimpan prinsip yang sangat penting. Ada kata kemudian di ayat ini menandakan bahwa sebelumnya berarti sudah terjadi sesuatu. Karena tidak mungkin ada kata kemudian kalau tidak ada peristiwa yang sebelumnya. Itu artinya firman Tuhan datang secara bertahap. Ada firman yang pertama, lalu kemudian ada firman lanjutan atau firman yang berikutnya. Jadi ada proses demi proses yang berjalan secara bertahap karena cara Tuhan berbicara pun step by step atau langkah demi langkah. Memang Alkitab yang kita pegang hari ini lengkap dari Kejadian sampai Wahyu, tapi Roh Kudus tidak menurunkan semua pemahamannya sekaligus ke dalam kita. Firman Tuhan menjadi rema di dalam hidup kita biasanya datang satu persatu. Kalau semuanya diungkap sekaligus, yang ada bisa-bisa nanti kita bingung, lelah, atau bahkan frustasi karena overload. Karena itu, mengikut Yesus itu seperti menonton serial kehidupan. Ada episodenya. Dan penting sekali untuk kita setia menyimak setiap episodenya satu demi satu. Makanya ikut Tuhan itu harus setia, harus rajin. Karena seperti yang tertulis tadi, kemudian datanglah firman Tuhan, itu berarti firman Tuhan itu terus datang, terus-menerus silih berganti sesuai waktunya. Tapi perhatikan juga firman yang baru tidak akan datang kalau firman yang lama belum ditaati. Sebelum Elia menerima pemeliharaan ilahi, dia lebih dahulu taat pada firman yang pertama. Karena itu kalau Tuhan sekarang berkata bersyukur, ya bersyukurlah. Sekalipun mungkin keadaanmu sedang sulit. Karena bisa jadi rasa syukur itulah kunci yang akan membuka pintu firman yang berikutnya. Jangan remehkan firman Tuhan hanya karena tidak sesuai dengan selera kita. Dan jangan menuntut firman yang indah di telinga, padahal firman sederhana yang Tuhan sampaikan kepada kita belum kita jalankan. Karena cara kita memperlakukan firman akan menentukan apakah mujizat berikutnya bisa kita alami ataupun tidak. Mari kita belajar dari Elia. Kenapa firman Tuhan terus-menerus datang kepada dia? Karena Elia menghargai firman Tuhan. Dia bukan hanya mendengar, tetapi menangkap, menyimpan, dan juga melakukannya. Ada 3 langkah penting yang perlu untuk kita lakukan, supaya kita juga bisa hidup di dalam aliran firman seperti Elia. Dimulai dari langkah yang pertama, menerima firman. Kalau Tuhan kasih kita firman, terima apa adanya, jangan pilih-pilih. Kita seringkali begitu semangat ketika mendengar janji-janji Tuhan, tetapi mulai malas di saat kita mendengar firman-Nya yang mengajak kita untuk taat, sabar, atau bahkan mengampuni. Padahal semua itu merupakan bagian dari keseluruhan proses yang tidak terpisahkan. Lalu langkah berikutnya atau langkah yang kedua adalah memperkatakan firman. Rajin-rajinlah untuk memperkatakan firman. Jangan isi mulut kita dengan gosip atau keluhan melulu. Biarkan mulut kita ini penuh dengan firman yang membangun iman dan juga menguatkan diri kita sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Apa yang sering kita ucapkan, itu yang akan kita percayai. Dan yang ketiga, melakukan firman. Inilah hal yang paling penting. Karena di saat kita melakukan firman, disitulah firman Tuhan menjadi sah secara rohani. Itulah materai rohani yang membuat firman itu mengakar dan menghasilkan buah. Jadi saya ulangi, menerima,
lalu memperkatakan dan melakukan firman. 3 langkah ini akan membuat kita hidup dalam aliran firman Tuhan seperti Elia. Jadilah seperti Elia, jangan seperti Ahab yang tidak menghargai firman Allah, supaya kuasa Tuhan berlaku atas hidup kita. Terkadang kita maunya selalu instan, maunya langsung nonton episode terakhir, padahal kalau kita loncat langsung ke akhir episode, kita akan kehilangan proses penting yang ada di tengah cerita. Demikian pula dengan hidup kita. Tuhan itu baik, saudaraku. Dia memberitahu kita itu step by step, langkah demi langkah, hati ke hati. Sebelum Tuhan tunjukkan surga, Tuhan tunjukkan dulu kepada kita anak tangganya satu persatu. Karena itu jangan terburu-buru. Latih hati kita untuk sabar dan taat karena firman itu bertahap datangnya dan setiap tahapan itu membawa kita semakin dekat kepada penggenapan janji. Dan bisa jadi firman kemudian itulah yang akan membawa mujizat yang selama ini kita tunggu. Lalu kita masuk ke ayat berikutnya di ayat 3 dan 4 dikatakan, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Setelah firman Tuhan datang kepada Elia, ayat ini langsung masuk ke firman yang mengandung petunjuk dan juga mujizat. Tuhan berkata, "Pergilah dari sini, bersembunyilah di tepi sungai Kerit." Perhatikan baik-baik, Tuhan tidak menyuruh Elia ke sembarang tempat. Tuhan menyuruh dia ke sungai Kerit, sebuah nama sungai atau kali yang hanya muncul sekali itu saja di dalam seluruh Alkitab. Kalau sungai Yordan semua orang juga sudah pada tahu, itu kan sungai yang favorit. Bahkan Naaman pun mandi di sana untuk sembuh. Tetapi sungai Kerit, sungai yang tidak dikenal, tidak terkenal, bahkan tidak disebut lagi sebelum atau sesudah kisah ini. Lokasinya memang berada dekat di sebelah timur sungai Yordan. Tidak jauh secara geografis, tetapi sangat berbeda secara tujuan rohani. Tetapi Tuhan menyuruh Elia spesifik ke sana, bukan ke tempat yang kelihatan lebih menjanjikan, bukan ke tempat yang lebih logis, karena di sanalah Tuhan berkata, "Aku telah perintahkan burung gagak memberi makan engkau di sana." Jadi pesan buat kita semua, jangan salah alamat. Tuhan tidak bilang, "Elia, kemanapun kamu pergi, aku akan kirim gagak." Tidak. Elia harus mencatat dia disuruh kemana. Dia disuruh ke sungai Kerit. Dan nanti aku, kata Tuhan, akan memberi makan engkau di sana. Lalu bagaimana dengan kita? Di tengah situasi yang tidak menentu seperti hari-hari ini, poros kehendak Tuhan tidak selalu berbentuk tempat geografis. Sungai Keritmu bisa berarti hati yang bersyukur. Atau bagi beberapa orang lain, sungai Keritnya adalah hati yang sabar menanti, banyak berdoa, dan apapun itu yang seturut dengan kehendak Allah. Bertahanlah di sana. Di sana itu di mana? Di sana itu artinya tempat di mana Tuhan mau kita untuk berada. Sebab di mana Tuhan perintahkan kita untuk berada, maka disitulah akan ada persediaannya. Karena Allah kita adalah Bapa yang bertanggung jawab atas anak-anaknya. Tuhan tidak memelihara kehendak kita. Yang Tuhan pelihara adalah kehendaknya. Kalau Elia saat itu bandel atau memilih bersandar kepada pengertiannya sendiri, misalnya dia pergi ke sungai Yordan, karena mungkin berpikir Yordan itu lebih strategis, maka cerita ini bisa berakhir sangat berbeda, saudaraku. Kalau Elia tidak taat, maka Elia bisa mati kelaparan. Tidak ada gagak yang datang, airnya pun tidak memberi minum. Bisa-bisa Elia kecewa sama Tuhan, padahal bukan Tuhan yang gagal memelihara dia, tetapi Elia lah yang keluar dari rencananya. Dan yang lebih herannya lagi di ayat ini dikatakan bahwa Tuhan memilih burung gagak sebagai kurir makanan Elia. Gagak adalah binatang yang najis menurut hukum Taurat. Gagak adalah burung yang tidak bisa dilatih dan tidak bisa diperintah oleh manusia. Tetapi kalau Tuhan yang memerintahkannya, gagak pun taat. Siapa bilang Tuhan harus memakai cara yang masuk akal untuk memelihara hidupmu? Jalan-jalan Tuhan jauh lebih tinggi daripada jalan kita. Tugas kita hanyalah peka, taat, dan juga bertahan. Nggak usahlah kita muluk-muluk bertanya, apa kehendak Tuhan yang besar di dalam hidupku? Belajarlah untuk terlebih dahulu melakukan kehendak Tuhan yang sederhana. Kehendak Tuhan yang sudah kita tahu di depan mata. Kehendak Tuhan yang bisa kita langsung lakukan pada hari ini. Sebagai contoh, kita pilih bersyukur atau mengeluh? Ya pilih bersyukur dong. Pilih mengasihi atau membenci? Ya pilih mengasihi dong. Pilih doa atau bermain? Ya pilih berdoa dong.
Sungai Kerit kita dimulai dari pilihan-pilihan yang sederhana setiap hari yang menunjukkan bahwa hati kita mau dan siap untuk taat melakukan kehendak Tuhan. Bertahanlah di Sungai Keritmu karena di sanalah Tuhan telah mempersiapkan berkat dan mujizat yang engkau butuhkan. Mungkin sekarang belum terlihat, tetapi percayalah kalau itu kehendak Tuhan, di sana pasti akan ada penyediaannya. Ada aman saudaraku, lalu kita sampai di ayat kelima, dan di situ dikatakan, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Disinilah kuncinya. Elia tidak hanya mendengar firman, tapi ia melangkah dengan taat. Ia pergi ke tempat yang Tuhan perintahkan, yang walaupun secara manusia itu bukanlah tempat yang strategis. Bukan ke Sungai Yordan yang populer dan juga terkenal, tetapi justru ke Sungai Kerit, tempat yang sunyi, yang bahkan tidak pernah disebut lagi setelah kisah ini. Namun karena Elia ditemukan di poros kehendak Tuhan, maka ayat 6 pun menjadi kenyataan. Dikatakan di sana, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Lagi-lagi ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Di tengah masa paceklik, di saat gandum langka dan sapi-sapi mati karena kekeringan, Elia justru dapat roti dan daging 2 kali sehari. Dan yang lebih mengejutkan adalah Tuhan pakai burung gagak yang liar menjadi kurir makanannya, kurir cateringnya. Coba bayangkan, gagak bukanlah burung peliharaan, bukan seperti burung merpati. Gagak itu burung liar yang tidak bisa dilatih atau dikendalikan oleh manusia. Tapi kalau Tuhan yang kasih perintah, bahkan burung liar pun ikut tunduk. Dan belum selesai sampai di situ, kalau kita bertanya, dari mana roti datang? Sementara gandum pun gak ada. Dari mana dagingnya datang? Sementara sapi pun sudah habis karena kekeringan. Jawabannya satu, semuanya datang daripada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang mustahil bagi manusia bisa disediakannya dengan cara yang supranatural. Tapi kalau kita perhatikan di sini, Tuhan tidak berkata bahwa Elia akan mendapatkan air atau Tuhan akan mengirimkan air, karena airnya sudah ada di depan Elia. Dan Elia harus mengambil sendiri air itu dari sungai. Mungkin ia perlu menimba sendiri, atau mungkin dia harus naik sedikit ke bagian hulu sungai supaya mendapatkan air yang lebih jernih. Itu artinya Tuhan menyediakan, tetapi Elia harus mengelola. Dari sini kita belajar ada 2 jenis pemeliharaan Tuhan. Yang satu supranatural, yaitu roti dan daging lewat burung gagak. Dan yang satu lagi adalah natural, yaitu air dari sungai yang harus diusahakan sendiri. Kedua-duanya penting. Tuhan bisa melakukan mujizat yang luar biasa, tapi dia juga mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas hal-hal yang sudah tersedia di depan mata. Oleh sebab itu, jangan hidup hanya berharap yang supranatural saja. Karena itu bisa membuat kita malas dan frustasi. Tapi jangan juga hanya mengandalkan yang natural, karena kita bisa kehilangan kepekaan terhadap mujizat. Hidup yang bijak adalah ketika kita mengelola yang alami sambil percaya kepada kuasa supernatural Tuhan. Sebagai contoh, sebelum makan kita berdoa. Sebelum berangkat kerja, sekolah, pelayanan kita berdoa untuk minta urapan dari Tuhan turun atas kita. Sebelum kita mengambil keputusan, kita berdoa meminta tuntunan daripada Roh Kudus. Karena saat yang alami itu disentuh oleh Tuhan, kuasa supernatural pun mulai mengalir. Maka bertahanlah di Sungai Keritmu, karena saat kita tetap tinggal di poros kehendak Tuhan, mujizat akan datang. Mungkin bentuknya bisa apa saja, apakah itu berupa pertolongan, koneksi ilahi, peluang baru, ataupun bahkan bisa jadi hal-hal yang biasa yang dulu kita anggap remeh. Tapi jangan remehkan, karena itu pun adalah bagian dari penyediaan Allah. 3 poin dari sharing kita hari ini yang berjudul Bertahanlah di Sungai Keritmu sampai waktu Tuhan itu tiba. Poin yang pertama, ketaatan membuka pintu pemeliharaan. Elia tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi melakukannya. Ia pergi ke tempat yang diperintahkan Tuhan meskipun bukan tempat populer. Bukan Sungai Yordan, tetapi Sungai Kerit. Karena Elia berada di poros kehendak Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan pun mengalir dengan tepat. Pemeliharaan Tuhan hanya ditemukan di tempat yang Tuhan kehendaki. Poin selanjutnya atau poin yang berikutnya, pemeliharaan Tuhan datang dengan caranya sendiri. Tuhan memberi roti dan daging lewat burung gagak, hewan liar dan najis menurut hukum Taurat.
Itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh cara manusia. Dia bisa memakai apa saja, siapa saja, bahkan hal yang tidak masuk akal untuk memberkati kita. Oleh sebab itu jangan batasi Tuhan. Kalau Dia sudah perintahkan, mujizat akan datang. Poin yang terakhir atau poin yang ketiga, kita harus mengelola yang natural sambil percaya kepada yang supernatural. Tuhan menyediakan makanan secara supernatural, tapi airnya sudah ada. Elia harus ambil, bersihkan, dan minum sendiri air itu dari sungai itu. Artinya, iman dan tanggung jawab harus berjalan bersamaan. Jangan hanya menunggu mujizat, tapi kelola apa yang ada padamu hari ini dengan bijak. Sungai Keritmu hari ini bisa berarti tempat, musim, ataupun kondisi hidupmu sekarang. Mungkin saja terasa sunyi, sepi, tidak masuk akal, ataupun menantang. Tapi kalau Tuhan yang menaruhmu di situ, di sanalah berkat dan penyediaannya sedang berjalan. Jangan buru-buru keluar, jangan bandingkan dengan sungai Yordan orang lain. Tinggallah, taatilah, dan kelola apa yang ada dengan bijak. Karena waktu Tuhan akan datang, disitulah engkau akan melihat pertolongannya yang ajaib. Demikian sharing pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Dari renungan hari ini kami belajar bahwa ada kekuatan di saat kami tetap tinggal di sungai Kerit kami. Sekalipun itu sebuah musim yang tidak nyaman, tapi kami mau tetap percaya bahwa di sanalah Engkau akan menyatakan penyediaan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, setiap Sobat DC Ministry yang hari-hari ini mungkin mulai merasa lelah dalam menanti jawaban atas doa-doa kami. Berikanlah kiranya kami kekuatan untuk bertahan dan juga kepekaan untuk menangkap kehendak-Mu hari demi hari. Kami percaya mujizat akan datang tepat waktu, sebab Tuhan kami tidak pernah terlambat. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan berdoa bersama kita katakan, Amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan diberkati, katakan bersama, Amin, Amin, Amin. Tuhan Yesus memberkati, Shalom dan sampai jumpa.